Perkenalkan, nama saya Desa Tessa Fitri, biasa dipanggil Dea. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang human capital. Apa sih yang dimaksud dengan human capital? Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Eccles yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh manusia, investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada kemampuan, perilaku, usaha, dan yang terakhir ada waktu. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Selanjutnya ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang terakhir, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut disebut financial capital. Selanjutnya ada aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Yang terakhir ada aset tak berwujud, yaitu modal, organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. 5B tersebut adalah: yang pertama ada buy, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ada build, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Lalu ada borrow, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dari desain kerja baru. Selanjutnya ada bounce, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir ada bin, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital ada 3, yaitu yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Selanjutnya ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang terakhir ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital
pada tingkat tersebut dimulai dari tingkat korporat dalam unit fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya.